sedang Vero dilarang ibunya untuk membersihkan semuanya. Maklum, perutnya sudah besar, bergerak pun cukup susah. Jam menunjukkan pukul 10.40 malam. Ibu mertua sedang menyusun piring-piring yang baru saja ia cuci. Di tengah-tengah aktivitasnya, ia dikejutkan oleh suara tawa. Siapa lagi kalau bukan tawa anak kecil? Siapa itu? Tanya ibu mertua Tomo sedikit terkejut. Tidak ada jawaban, bahkan suara tawa itu menghilang. Tomo, kesini le, lanjut ibu mertua memanggil Tomo. Gimana bu? Sahut Tomo. Itu anak siapa malam-malam cekikikan? Tanya ibu mertua. Sebut saja ibu mertua bernama Bucu. Anaknya orang sebelah paling bu, belum tidur paling. Sudah, ibu temani Vero saja, dia sendirian, ujar Tomo menenangkan Bucu. Sejujurnya Tomo tahu siapa itu, tapi tentu tidak mungkin untuk diucapkan yang sebenarnya. Meskipun Tomo sudah berkata sebelumnya bahwa rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Bucu mengiyakan ucapan Tomo dan pergi menemani Vero yang sedang tertidur. Baru saja Bucu membuka pintu kamar, matanya dikejutkan oleh anak perempuan yang sedang asik mengelus-ngelus perut Vero. Sontak saja Bucu berlari menghampiri Tomo. Bocahnya balik. Mana bu? Tanya Tomo mendadak terlihat marah saat mendengar kata anak itu. Itu di dalam kamar, ujar Bucu. Tomo langsung berjalan cepat menuju kamar. Saat masuk kamar, tentu saja tidak ditemukan anak itu. Bu, tidur saja di sini, biar aku tidur di depan. Kalau ada apa-apa, cepat teriak aja, ucap Tomo. Entah dapat pikiran dari mana, Tomo berinisiatif untuk memanggil anak tersebut menggunakan boneka yang ia dapat di gudang. Tomo keluar membawa segelas susu dan boneka. Ia taruh tepat di kursi teras. Tomo tidak pergi, melainkan menunggu anak itu datang. Hal tersebut ia dapat dari menonton film sebenarnya. Mana tahu berhasil, begitulah katanya. Sudah, sekarang sini dek, aku gak bakal makan kepalamu, kata Tomo berujar kepada anak kecil tersebut dengan mengucap bismillah sebelumnya. Cukup lama Tomo menunggu kedatangan anak kecil itu, namun sampai jam 11:30 pun tidak kunjung datang. Tidak, Tomo tidak menyerah. Ia membuat kopi ke belakang agar tidak terasa mengantuk dan dapat menunggu kehadiran anak itu. Saat ia kembali dengan kopinya, apa yang ia lihat sungguh membuat ia tambah jengkel. Susu yang memang dihidangkan untuk anak itu mendadak habis tidak bersisa. Kesinilah dek, jangan malu, panggil Tomo dengan nada lembut dan menyeruput kopinya. Mungkin bagi orang awam dan normal, yang dilakukan Tomo adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada salahnya dicoba bukan, demi anak tercintanya. Benar, ia tidak sia-sia. Di ujung pandangannya terlihat sosok siluet kecil dari kejauhan, perlahan mendekat dan semakin dekat. Wajah nyaris saja terlihat sempurna, dan benar, itu anak kecil perempuan yang ia tunggu. Siapa namamu? Tanya Tomo dan agak merinding. Namaku Ayu, kata anak kecil tersebut. Kenapa kamu ganggu istriku? Tanya Tomo. Aku gak pernah ganggu istrimu, aku cuma pengen lihat adikku, kata Ayu dengan nada dingin. Tomo kini takut dengan wajah Ayu yang berubah menjadi seperti marah, dingin, dan seakan penuh kebencian. Tomo juga kesal dengan ucapan Ayu yang selalu menyebut adiknya. Banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Tomo. Ada apa sebenarnya? Ayu hanya menatap Tomo dingin,
Tomo hanya diam mengamati Ayu. Tidak lama setelah itu, ia tertawa, disusul dengan ucapan yang membuat Tomo semakin takut dengan suasana saat itu. "Istrimu gak bakal aku bawa. Aku cuma minta adikku ikut dengan aku," kata Ayu. "Gila, adik-adik dasmu, ini anakku. Sampai kau pegang anakku, ku bakar kau," kata Tomo kesal. Ayu hanya tertawa dan lantas menghilang dengan suara tawanya. Malam itu setelah pertemuan singkat dengan bocah kecil yang menyebalkan, Tomo menjadi kepikiran dan tidak bisa tidur. Masalah ini harus diselesaikan. Begitulah gumam hati Tomo. Ada sesuatu yang jelas bersemayam di rumah itu. Ada hal yang memang disembunyikan oleh tuan rumah asli. Keesokan harinya, tepat setelah pulang dari bekerja, Tomo langsung datang ke rumah pemilik kontrakan, yaitu Pak Satyo, atau yang dipanggil Lek Satyo oleh Tomo. Tidak lupa, Tomo mengetuk pintu rumahnya dengan sopan saat dipanggil dan terus mengetuk pintu. Tak satu pun suara yang keluar dari dalam rumah, seolah sedang tidak ada orang di sana. "Kemana bekicil ini?" gumam Tomo. "Cari siapa, Mas?" tanya seorang lelaki yang keluar dari balik pintu rumah seberang. "Matanya nggak lihat apa? Aku di depan rumah siapa?" gerutu Tomo yang kesal dalam hatinya. "Cari yang punya rumah, Pak," jawab Tomo kepada lelaki tersebut yang ternyata adalah Pak RT. "Orangnya masih pergi itu, Mas. Besok baru balik. Kesini, Mas, masuk dulu," terang Pak RT mengajak Tomo masuk. "Lumayan ini, dapat kopi. Siapa tahu orangnya tahu tentang rumahku," kata Tomo lagi dalam hatinya. "Oh iya, Pak," jawab Tomo mendekati rumah Pak RT dan masuk ke dalam rumah. Selayaknya seorang tamu, Tomo dipersilakan untuk duduk dan dibuatkan minuman. Dan sesuai harapan Tomo, ada secangkir kopi yang menjadi temannya mengobrol dengan Pak RT nanti. "Ini, Mas, minumnya. Maaf ini nggak ada roti atau makanan," kata Pak RT sangat ramah. "Pak, kok repot-repot? Kopinya udah cukup, malah aku yang merepotkan." Obrolan pun dimulai. Mulai dari pekerjaan hingga pengalaman sudah dibicarakan. Tomo pun tergerak untuk ikut terbuka dengan Pak RT yang kelihatan sangat baik dan dapat dipercaya. "Oh iya, Pak, aku mau tanya boleh?" tanya Tomo antusias. "Ya boleh toh," jawab Pak RT. "Tapi agak aneh sih," kata Tomo. "Udah tanya aja, gimana-gimana?" tanya Pak RT yang terlihat santai namun penasaran. "Gini loh, Pak, kayaknya ada yang gak beres sama rumah kontrakan Lek Satyo itu." "Oh itu, lah kamu gimana? Masih betah?" tanya Pak RT yang membuat Tomo bingung. "Lah, maksudnya gimana ya, Pak?" tanya Tomo mengelitkan dahinya. Ia benar-benar tidak paham dengan ucapan Pak RT. "Udah, gini aja, kamu diganggu Ayu kan?" tebak Pak RT yang membuat Tomo heran sekaligus semakin yakin dengan ketidakbaikan rumah itu. "Loh, kok tahu, Pak?" tanya Tomo menyelidik. "Kamu bukan orang yang pertama, Mas. Sebelumnya sudah ada kejadian yang sama kayak kamu. Cuma karena orangnya hanya ngontrak sebulan, jadi bisa cepat pergi." "Lah, apa ya nggak curiga kamu? Rumah segede itu dikontrak murah. Kalau tidak ada apa-apa, ya nggak mungkin toh ya," terang Pak RT yakin dengan yang ia ucapkan. "Lah, memang ada apa, Pak?" tanya Tomo penasaran. "Ya cuma ada kuburan-kuburan aja.
Cuma masalah sebelumnya yang jadi masalah besar, jawab Pak RT. Tahun kemarin ada bocah mati di rumah itu. Nah, yang itu namanya Ayu, kata Pak RT. Seakan tertahap dengan ucapannya, seolah masih ada yang ingin ia sampaikan. Tomo menunggu Pak RT yang tidak kunjung bersuara lagi. Padahal terlihat jelas dari notasi bicaranya yang menggantung dan raut wajahnya yang seakan menyimpan segudang rahasia mengenai Ayu. Kok berhenti, Pak? Tanya Tomo menyelidik. Miris saja, bocah kecil gitu, matinya nggak bagus, jawab Pak RT menahan sedih. Gimana sih, Pak? Kok malah membingungkan gini? Sahut Tomo geram. Jadi begini, jauh sebelum rumah itu dikontrakan, rumah itu ditempati orang yang bernama Wati, terang Pak RT sembari menyeruput kopinya. Wati ini anaknya Pak Satyo. Ya sebenarnya cantik anaknya, cuma wataknya nggak sama dengan rupanya, terang Pak RT lagi. Lah, hubungannya sama Ayu apa, Pak? Tanya Tomo semakin bingung dan tambah penasaran. Ayu ini anaknya Wati, jawab Pak RT dengan raut wajah yang teringat akan masa lalu itu. Tomo hanya mengangguk-angguk, seolah sudah paham dengan permasalahan tersebut. Ayu, matinya gimana, Pak? Tanya Tomo menyelidik sembari mengernyitkan dahinya. Bunuh diri, jawab Pak RT singkat. Ah, masa? Anak ingusan bisa tahu bunuh diri? Sangga Tomo seakan tidak percaya. Memang secara logika, hal itu tidak masuk akal. Tetapi Pak RT dengan santai menjawab. Ya pas mayatnya ditemukan, dia sudah menggantung di plafon. Aku ya masih agak bingung, kok bisa anak segitu bunuh diri? Gila, orang gila aja nggak bakalan juga bunuh diri. Terang Pak RT yang kini raut wajahnya menjadi serius. Lah iya, Pak, sahut Tomo santai. Tapi gitu itu kata keluarganya Pak Satyo. Kita ya nggak mau bikin berita aneh-aneh. Cuma ya tahu sendiri mulut tetangga. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang diracuni. Makanya itu si Ayu ini nggak bisa tenang. Terang Pak RT. Oh, tak kalau begitu, terus nggak bakal bener kontrakannya, kata Tomo. Sama katanya, tetangga sebelah itu si Wati ini hamil lagi, gak tahu lelakinya siapa. Namanya anak kecil toh, mamanya hamil, anaknya seneng punya adik baru. Nah katanya lagi, anak yang dikandung ini dikubur di rumah itu. Terang Pak RT serius. Katanya mulu, Pak, sahut Tomo malah menjadi ragu dan bingung. Tapi lho, Pak, emang ada sih, kadang aku dengar suara anak kecil ketawa dan nangis. Lalu kemarin aku panggilkan dukun. Ya memang ada kuburan Kluron, terang Tomo. Ini masalahnya gak cuma istrimu, Mo. Perempuan yang hamil sejak kejadian itu sering dihantui Ayu. Katanya itu adiknya, terang Pak RT. Lah, kayak cerita di film, Pak, sahut Tomo tersenyum. Obrolan mereka terhenti dengan adzan maghrib. Tidak pula terasa bahwa maghrib sudah datang. Tomo pun pamit dan meminta Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas Isya agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil ini. Kadang ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah saat Tomo baru sampai di rumahnya.